Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Setelah penantian lama yang sangat panjang ya, akhirnya One Punch Man chapter terbaru udah rilis. Dan pada chapter kali ini melanjutkan pertarungan Psychos melawan Tatsumaki yang sebelumnya tertunda. Daripada mimin banyak emeng, yuk kita langsung simak saja pertarungan dua hot lady ini seperti apa. Let's go! Kisah kali ini dimulai dengan memperlihatkan wujud detail Psychos dalam mode fusion bersama Orochi. Kali ini, Psychos sudah berada di permukaan lengkap dengan markas asosiasi monster yang juga terbawa ke permukaan. Alasan utama kenapa Psychos dan markas para monster terangkat ke permukaan yang awalnya dari bawah tanah ya, itu semua karena kekuatan psychic Tatsumaki yang luar biasa. Tatsumaki sengaja melakukannya agar bisa bertarung melawan Psychos dengan lebih leluasa. Sementara itu ya, si Psychos malah senyum-senyum sendiri guys. Dirinya agak ketakutan sama sekali terhadap Tatsumaki. Malah antagonis seksi luar biasa ini seperti meledek kemampuan Tatsumaki. Bahkan parahnya ya, Psychos bilang pada Tatsumaki dia gak sabar untuk menantikan kekuatan apalagi yang akan ditunjukkan Tatsumaki padanya. Anyway, sebelum Mr. K lanjut, di bagian ini ya, Yusuke Murata Sensei memamerkan skill menggambarnya yang luar biasa. Seperti yang kita tahu sendiri, Psychos dalam mode fusion kan seperti gak pakai baju selai benang pun kan. Nah, di momen ini, Yusuke Murata Sensei memberi sensasi yang luar biasa pada Psychos. Beliau menggambar kemolekan tubuh Psychos secara mendetail. Lighting art yang gak main-main menyelimuti tubuh seksi Psychos. Gak tanggung-tanggung nih ya, opai pun bisa dibuat semulus puding stroberi ukuran jumbo. Intinya, art style Yusuke Murata Sensei yang digunakan pada Psychos mampu membuat imajinasi berkeliaran kemana-mana. Waduh, ngomong apa toh aku? Yoh, back to topping again. Tatsumaki gak mempedulikan ledekan Psychos, malah wanita psychic ini ya lebih penasaran dengan ukuran tubuh Psychos yang sepertinya malah bertambah besar. Tatsumaki pun memperhatikan apa yang ada di sekeliling Psychos yang ada di mode fusion ini. Bingo, diketahuilah penyebab Psychos makin membesar ukurannya ya karena dia menyerap kekuatan dari sumber-sumber kehidupan yang diserap oleh Orochi. Tatsumaki telah menemukan titik asal muasal kekuatan Psychos. Maka dari itu guys, dengan pede Tatsumaki langsung mencoba menghancurkan aliran energi yang mengalir ke tubuh Psychos dengan cara melubangi bagian tengah bangunan tempat Psychos berpijak. Tapi sayang, apa yang dilakukan Tatsumaki sudah diprediksi oleh Psychos. Di sini ya, Psychos pun langsung menghentikan langkah Tatsumaki hanya dengan sebuah serangan psychic dahsyat yang dimana serangan tersebut mampu membuat daratan terguncang. Bukan daratan lagi sih. Skala serangan Psychos ini di luar akal sehat. Kekuatan yang ditunjukkannya mengingatkan kita pada kekuatan Saitama saat melawan Boros. Saitama yang saat itu bisa mengguncang bumi, bikin kita mangap-mangap sendiri. Di sini dibuat mangap lagi kalau ada kekuatan psychic yang bisa mengguncang bumi juga. Begitu. Walau patut diakui, Psychos juga gak sadar kalau kekuatannya sudah di level yang sangat berbeda. Dia merasa bahagia kalau kekuatan baru yang dimilikinya bisa melakukan hal seperti ini. Sementara itu, di sisi lain, ternyata Tatsumaki masih hidup. Lollyhot ini bisa selamat dari serangan dahsyat tadi guys. Sepertinya ya, Tatsumaki menghindari serangan Psychos. Karena kalau ditahan kayaknya gak mungkin sih. Kelihatan di sini ya, baju bagian sebelah kanannya compang-camping karena efek tergores serangan energi Psychos. Lalu bukti Tatsumaki menghindarinya juga makin kuat dari alasannya sendiri kalau kekuatan yang dimiliki Psychos gak mungkin didapatkan dari hasil menyerap energi monster. Pasti ada hal lain lagi yang menjadikan Psychos punya kekuatan sebesar itu. Tatsumaki sangat yakin akan hal itu guys, hingga loli seksi ini sampai menyimpulkan kalau sumber kekuatan Psychos barusan sangatlah misterius. Anyway, di momen Tatsumaki mengatakan hal ini ya, ada hal menarik yang ditampilkan Yusuke Murata Sensei, yaitu gambar bulannya yang terlihat jelas masih ada retakan melingkar. Bagi yang ngikutin manga ini dari awal atau paham tentang animenya, pasti masih ingat dengan momen battle Saitama melawan Boros. Saat Saitama sampai ke bulan ya, dengan sedikit ancang-ancang Saitama menciptakan retakan besar di bulan. Dan retakan tersebut ditampilkan di chapter terbaru ini. Luar biasa idealis dan perfeksionis ya Yusuke Murata Sensei dan One Sensei dalam merangkai cerita dan art One Punch Man. Back to topic. Sebelum lanjut ke battle Hot Opai melawan Hot Loli, kita pindah dulu ke tempat Genos, King, dan Tario berada. Di sini guys, Genos kebingungan sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya dihadapi oleh Tatsumaki. Genos bingung seperti ini bukan tanpa alasan ya.
Melainkan dirinya paham betul kalau serangan energi besar yang mengguncang bumi bukanlah serangan biasa. Bagi Genos, serangan energi tadi tak terukur kekuatannya, makanya Cyborg ini hanya bisa melongo menatap pertarungan Tatsumaki yang saat ini seperti berat sebelah. Dalam hatinya, mungkin Genos ingin membantu Tatsumaki ya, tapi tubuh fisiknya menolaknya karena mungkin sadar betul kalau dirinya membantu Tatsumaki, yang ada malah dirinya lah yang jadi beban untuk Tatsumaki. Sementara itu, di sisi Genos ya, King juga memberi saran pada Genos agar segera pergi dari tempat ini. King meminta Genos untuk percaya pada Tatsumaki yang semoga saja bisa menghandle monster yang dilawannya. Bagi King yang saat ini ketakutan setengah mati, membawa Tareo sejauh mungkin dari tempat ini menuju tempat yang aman adalah prioritas utama. Melihat keberadaan King yang ketakutan ditemani Tareo dan Genos ya, sebenarnya membuat Mr. K bahagia bukan main. Kenapa bahagia? Alasannya sederhana sih. Bagi yang ngikutin manga versi One pasti sadar dan paham betul kalau pertarungan besar-besaran antara para pahlawan dengan para monster di serial One Punch Man bakal segera terjadi. Pasti banyak dari kalian kan yang menantikan wujud Evil Monster Garo seperti apa dalam versi Yusuke Murata Sensei. Kalau iya, sabar aja ge, tinggal sedikit lagi kok sampai ke momen tersebut. Next, kembali ke Hot Opai dan Hot Loli ya. Kini Psychos akhirnya memberitahu pada kita tentang rahasia kekuatan misterius dahsyat miliknya itu berasal dari mana. Menurut Psychos, dia mendapatkan kekuatannya dari seorang yang dia temui saat dirinya sedang momen fusion dengan Orochi. Ketika itu terjadi, jiwa dan pikiran Psychos berpindah ke suatu tempat misterius, di mana dalam tempat tersebut Psychos melihat sebuah wujud dari struktur diagram alam semesta. Bentuknya seperti permukaan planet Jupiter. Wujud ini bagi Psychos layaknya God itu sendiri. Bahkan menariknya guys, ketika wujud struktur diagram aneh ini berhenti bergerak, wujud ini malah menatap Psychos dengan sangat tajam. Seketika, Psychos ketakutan setengah mati, tapi di momen yang bersamaan, dia juga merasakan kekuatan misterius mengalir di tubuhnya. Saat aliran kekuatan misterius tersebut masuk ke tubuh Psychos, saat itu juga Psychos paham betul tentang takdirnya sendiri. Psychos merasa takdirnya adalah menyerap seluruh energi kehidupan yang ada di muka bumi ini, lalu energi tersebut jadi satu dengannya, hingga dirinya merasa penasaran dengan energi sebesar itu. Mungkin saja keseksian opainya. Maaf, maksud Mimin apakah dengan energi sedahsyat itu, Psychos bisa menjadi bumi itu sendiri? Nah guys, Tatsumaki mendengar ucapan Psychos malah jadi tersenyum sendiri. Nih Hot Loli meledek Psychos yang ingin jadi bumi. Ya alasan ledekan Tatsumaki sih benar adanya sih. Dari ucapannya yang bilang dengan kekuatan yang sangat besar lalu harus menyerap semua energi makhluk hidup dan akhirnya harus hidup sendirian di alam semesta ini, terdengar sangat goblok bagi Tatsumaki. Psychos mendengar bualan Tatsumaki malah balik berucap kalau Tatsumaki lah yang sebenarnya bodoh. Bagi Psychos, sudah sejak awal ketika manusia ada takdirnya sebagai makhluk intelektual adalah mati, maka bagi Psychos yang merasa terpilih oleh God, dirinya adalah makhluk terpilih yang diberi tugas untuk melenyapkan semua keberadaan makhluk hidup. Di sini pula Hot Opai juga melanjutkan ucapannya kalau orang-orang seperti Tatsumaki dan Fubuki yang diberi kekuatan psychic tapi malah digunakan untuk bergabung dengan asosiasi pahlawan adalah orang-orang bodoh. Untuk itulah saat ini juga Psychos akan menghabisi Tatsumaki dengan kekuatan barunya yang overpower ini. Ya walau ucapan Psychos panjang lebar kayak gini ya, si Tatsumaki malah songong gak mempedulikan ucapannya. Malah Tatsumaki tambah memanasi Psychos dengan mengatakan wejangan-wejangan yang Mimin bingung apa maksudnya. Cuman yang kupahami, Tatsumaki hanya ingin bilang kalau Psychos adalah orang idiot. Belagu bicara sok paling punya kekuatan hebat tapi nyata-nyatanya ya gak bisa bertarung seorang diri. Menurut Tatsumaki, orang seperti ini hanyalah orang bodoh masih mengharapkan bantuan orang lain ketika dalam bahaya, tak mau mencoba mengatasi problemnya sendiri. Psychos mendengar ini jadi tambah emosi. Setelah apa yang dia perlihatkan sebelumnya, masih belum bisa membuat Tatsumaki gentar. Malah bayang-bayang adik Tatsumaki yang dulunya meremehkannya terngiang kembali. Bagi Psychos ya, kakak beradik ini memang tak akan pernah mengakuinya. Jadi gak perlu banyak emeng lagi. Dengan kekuatannya yang telah fusion bersama Orochi, tiba-tiba saja ya dari tempat Psychos berpijak muncullah kepala-kepala naga Orochi. Dan baik Psychos dan semua kepala naga Orochi ini langsung menyerang Tatsumaki dengan serangan energi bertubi-tubi. Sayang, tembakan energi dahsyat dari Psychos dan naga Orochi gak bisa mengenai Tatsumaki. Ya karena Tatsumaki lincah. Hot Loli ini sukses menghindari tembakan-tembakan energi tadi.
Malahan, kini sepertinya Tatsumaki seperti punya cara untuk mengalahkan Hot Opai. Atau mungkin ini hanyalah fantasi Mr. K pribadi. Entahlah, yang jelas kita bisa mengetahuinya di chapter-chapter One Punch Man selanjutnya. So, see you again next time. Adios, Karamelo, stay safe everyone. Salam Animania.